Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Miss Eva dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Setelah beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang bagaimana mencari turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya Miss Eva mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Oke, kalau begitu yuk mari kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Ketika kita berbicara tentang aplikasi, maka pasti bahasannya adalah penerapan suatu ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Kita akan membahas sebenarnya turunan dari fungsi trigonometri ini bisa kita gunakan untuk apa saja. Banyak sekali bidang yang di dalamnya itu kita menerapkan turunan fungsi trigonometri. Misalnya dalam bidang konstruksi bangunan, dalam ilmu fisika, kemudian dalam dunia penerbangan. Itu semua erat dengan turunan fungsi trigonometri. Mungkin kita saja yang belum menyadarinya. Nah, yuk kita pelajari bersama ya. Nah, untuk kali ini kita akan berfokus pada aplikasi turunan fungsi trigonometri secara umum, yaitu penerapan turunan fungsi trigonometri untuk menemukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Nilai maksimum dan nilai minimum itu apa sih Miss maksudnya? Misalnya kita bisa mencari pendapatan maksimum atau keuntungan maksimum, kemudian apalagi biaya terkecil dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang lebih nyata nih, yang lebih bisa kita bayangkan nih, aplikasi dari turunan fungsi trigonometri dalam dunia fisika itu adalah membantu kita untuk mencari percepatan atau kecepatan dari sebuah pergerakan benda. Itu kita bisa menggunakan turunan fungsi trigonometri khususnya. Kemudian dalam dunia penerbangan juga, dalam dunia konstruksi juga bisa kita aplikasikan seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini yang pertama yang akan kita bahas dari aplikasi turunan fungsi trigonometri adalah kemiringan dari garis singgung. Jadi kita bisa menggunakan turunan untuk mencari kemiringan dari garis singgung. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita cermati dulu grafik yang sudah Miss Eva tampilkan. Nah, Miss Eva akan membacakan ya nak ya. Membacakan narasi yang ada di sampingnya. Misalkan P merupakan sebuah titik tetap pada suatu kurva dan Q merupakan sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Koordinat titik P itu adalah C, FC dan titik Q itu punya koordinat C plus H, FC plus H. Hanya itu apa? Hanya itu adalah jarak. Oke. Kemudian tali busur yang melalui titik P dan Q itu mempunyai kemiringan FC plus H dikurangi FC per H. Kalian perhatikan ya, definisinya itu sama, definisi kemiringan itu sama dengan definisi limit. Kan? Coba diingat-ingat kembali. Nah, garis L merupakan garis singgung kurva pada titik P. Kemiringan atau gradien dari garis singgung L itu dapat kita cari menggunakan turunan dari C
Atau bisa kita tuliskan limit H mendekati 0 dari kemiringan garis yang melalui PQ. Kemudian kita masukkan ke definisi tadi, sehingga gradiennya atau kemiringannya bisa kita peroleh dari limit H mendekati 0 FC plus H dikurangi FC per H. Oke, gak apa-apa, it's okay kalau memang masih dirasa sulit dipahami, gak apa-apa. Kita akan masuk ke soal ya, supaya lebih terbayangkan. Di sini ada contoh soal beserta pembahasannya. Yuk kita pelajari bersama pelan-pelan ya, Nak ya. Di sini kita diminta untuk menentukan gradien garis singgung suatu kurva dengan fungsinya yaitu Y sama dengan sin 2x dikurangi pi per 6 pada titik x sama dengan pi per 2. X-nya sudah diketahui, titiknya sudah diketahui, fungsinya juga sudah diketahui. Nah, bagaimana cara kita menentukan gradien dari garis singgung kurva tersebut? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari turunan pertama dari Y sama dengan sin 2x dikurangi pi per 6. Kita cari dulu turunannya. Setelah kita peroleh, baru kemudian kita menentukan gradien dari garis singgung tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah mensubstitusikan X yang sudah kita miliki atau X yang diberikan ke soal ke dalam turunan pertama dari fungsi Y yang sudah kita cari tadi. Kita substitusikan X sama dengan pi per 2 ke dalam hasil turunannya. Nanti kita akan menemukan suatu nilai, atau kita mendapatkan suatu nilai, yaitu negatif akar 3. Apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, kemiringan atau gradien dari garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x dikurangi pi per 6 pada titik x sama dengan pi per 2 adalah negatif akar 3. Seperti itu. Kuncinya di situ, cari dulu turunan pertamanya, terus substitusikan X yang diberikan di soal. Semoga kalian sudah paham ya bagaimana cara menentukan kemiringan atau gradien garis singgung pada suatu kurva. Kalau begitu, sekarang kita lanjutkan pada bagian kedua, yaitu kemonotonan fungsi. Kita perhatikan bersama-sama. Di situ Miss Eva menampilkan kurva. Kurva dari fungsi Y sama dengan fx. Di situ bisa kita lihat bersama ya, kurvanya naik, turun, kemudian naik lagi. Kita perhatikan intervalnya. Dari grafik atau kurva tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa fungsi Y sama dengan fx itu monoton naik pada interval x kurang dari A atau x lebih dari B. Dan juga monoton turun pada interval A kurang dari X dan X kurang dari B. Lalu apalagi yang bisa kita simpulkan setelah kita mengamati kurva tadi dengan seksama? Kita bisa menyimpulkan kalau fungsi f dikatakan naik pada selang tertutup A, B apabila untuk setiap x, y anggota selang tertutup A, B dengan x lebih kecil dari y berlaku fx kurang dari sama dengan fy. Kemudian fungsi f itu dikatakan turun pada selang tertutup A, B apabila untuk setiap x, y anggota selang tertutup A, B dengan x kurang dari y atau lebih kecil dari y berlaku fx lebih besar daripada fy. Fungsi naik atau turun pada selang tertutup A, B itu disebut dengan fungsi monoton pada selang tertutup A, B.
Nah, untuk mempermudah kita untuk menganalisa tentang kemonotonan suatu fungsi, ini ada teorema uji fungsi naik turun. Teorema ini akan menjadi dasar kita untuk menentukan kemonotonan suatu fungsi. Bagaimana teorema uji fungsi naik turun tersebut? Misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada selang tertutup A, B dan terdiferensialkan pada selang terbuka A, B, maka berlaku pertama, jika f aksen x lebih besar dari 0, maka f naik pada selang tertutup A, B. Kemudian yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam selang terbuka A, B, maka f tersebut turun, fungsi tersebut turun pada selang tertutup A, B. Dan yang ketiga, kondisi ketiga, jika f aksen x sama dengan 0 untuk semua x, maka f konstan pada selang tertutup A, B. Jadi ada 3 kondisi ya. F aksen x kurang dari 0, f aksen x lebih dari 0, dan f aksen x sama dengan 0. Itu masing-masing punya makna. Di sini Miss Eva memberikan satu contoh soal supaya kalian lebih terbayangkan bagaimana cara menggunakan teorema uji naik turun tadi. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada selang tertutup pada interval atau selang tertutup 0 sampai 360 derajat. Langkah apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mencari turunan dari fungsinya yang ada di soal atau turunan dari fungsi fx. Turunan dari cos x itu adalah turunan pertama ya nak ya. Turunan pertama dari cos x itu adalah min sin x. Oke, langkah 1 clear. Lalu langkah kedua apa? Langkah kedua kita harus menentukan pembuat nol dari turunan yang sudah kita cari tadi. Kapan sih turunan pertama itu bernilai 0? Seperti itu maksudnya. Jadi tadi kita punya turunan dari cos x itu adalah min sin x ya. Kita harus mencari kapan sih min sin x itu sama dengan 0. Nah ternyata sin x sama dengan 0 itu ketika x sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Kemudian apa lagi? Nah ketika kita sudah bisa menentukan si pembuat 0 dari turunan fungsi trigonometri, kita buat semacam garis bilangan yang mana si pembuat 0 itu menjadi batas-batas wilayah. Tadi kita menemukan 3 nilai ya, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Kita buat sekat-sekat. Sekat itu membuat 2 bagian kan, 2 bagian atau 2 daerah. Kita akan menguji daerah pertama dan daerah kedua. Mengujinya dengan apa, Miss? Kita ambil satu bilangan random yang ada di daerah tersebut. Daerah pertama kan dari 0 sampai 180 derajat ya. Yang Miss Eva contohkan ini kita ambil 30 derajat lah. Yang gampang angkanya, yang kecil ya. Kita masukkan 30 derajat ke dalam f aksen x. F aksen dari 30 derajat itu ternyata hasilnya adalah negatif 1/2 atau negatif setengah. Negatif setengah itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Negatif setengah itu lebih kecil dari 0. Jadi bisa kita ambil kesimpulan f aksen x kurang dari 0. Itu untuk daerah pertama.
Kemudian untuk daerah kedua dengan batasan 180 derajat sampai 360 derajat, kita juga ambil satu bilangan acak. Di situ Miss Eva ambil 210 derajat. Kita masukkan lagi ke F aksen X. Ternyata hasil dari F aksen X-nya itu adalah setengah. Yang mana F aksen X lebih besar daripada 0. Oke, kemudian kita bisa menarik kesimpulan, nak. Kesimpulan apa? Yang pertama, syarat fx naik adalah f aksen x lebih besar dari 0. Sehingga berdasarkan garis bilangan yang sudah kita buat tadi, maka fx itu naik pada interval 180 derajat sampai 360 derajat. Kemudian kesimpulan kedua, syarat fx turun adalah f aksen x itu harus kurang dari 0. Sehingga berdasarkan garis bilangan yang sudah kita buat tadi, fx turun pada interval 0 sampai 180 derajat. Wah, sepertinya materi yang Miss Eva sampaikan kali ini cukup membuat kita menarik nafas dalam-dalam ya, nak ya. Tapi nggak apa-apa. Suatu yang terlihat sulit itu kalau kita pelajari terus-menerus, kita berlatih mengerjakan soal, akan menjadi mudah. Begitu juga dengan materi ini, nak. Insya Allah nanti setelah kita banyak berlatih, kita banyak belajar, kita banyak berdiskusi, materi ini akan menjadi sangat mudah untuk dipahami. Begitu ya kiranya yang dapat Miss Eva sampaikan pada pertemuan kali ini. Miss Eva mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Eva dengan seksama. Kalian anak hebat. Good job. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.